mau say thank you banget ya atas waktunya. Dan sorry mengganggu kesibukannya ini di tengah habis bersih-bersih mobil ya bro ya. Lagi jaga Sorry banget. kandang, lagi jaga Iya kandang. makanya keren banget, Aman, keren bro. banget. Iya iya iya, sorry banget nih mengganggu kesibukannya bro, gitu. Pantesan waktunya ini dipercepat ya bro ya, IG live kita hari ini karena harus ngurusin mobil dulu nih kayaknya. Enggak, kalau malam udah keburu tidur. Oh iya, udah. Kan kita bayi sehat Indonesia. Oh iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Boleh nggak sih dilihat dikit itu di belakang ada anak yang mana ini ya? Tuh, Cuan Troopers. Gila, keren banget ya. Titipan, titipan, Ini bro banget. titipan. Oke, mantap, mantap bro. Mobil Moga-moga titipan. nanti moga-moga nanti para Cuan Troopers ini juga bisa kayak Bro Bernard ya. Ini menginspirasi banget loh. Ini sangat menginspirasi bro. Dan by the way, gue suka sama sweaternya Minion. Harus eye Oke, oke. catching, harus berkarakter. Iya, mantap, mantap. Tuh, ada Cuan Troopers yang langsung bilang BBRI ijo. Bener nih tebakannya Bro Bernard tuh. Mantap katanya. Pas banget lagi hari ini. Kemarin merah terus loh. Betul. Jadi, Mm-mm. sebetulnya kalau kita ngomong BRI, dia itu memang punya support squad 4270 sampai 4310. Di mana Mm-mm. kemarin agak offset dikit ya. Saya nggak expect dia ditutup di Iya, 4250. iya betul. Cuma kalaupun 4250 tembus, dia itu masih ada kesempatan untuk rebound di Mm-mm. 2090 sampai 4170. Either Mm-mm. way, ini udah area yang bakal jadi area demand. Dan kita juga harus ingat, hari Senin itu ada rebalancing MSCI, di mana itu adalah puncak dari outflow dan Indonesia di downgrade dari 2% ke 1,5%, itu puncaknya di hari Senin. Jadi kalau Iya. kita ngomong, selama ini kok asing ini keluar terus, kenapa ya? Ya alasannya karena memang MSCI downgrade kita, dan fund-fund yang mimicking MSCI kan mereka nggak harus rebalancing di tanggal 25. Ya mereka butuh Mm. restart dong, daripada mereka buang di tanggal 25, mereka udah buang-buang duluan, yang mereka udah tahu infonya mereka buang-buang duluan gitu kan. Itu sebabnya kita straight mungkin 1,5 bulan ini outflow terus. Kayak gitu, Mm-mm. sebetulnya bukan outflow, tapi lebih ke arah sell off, karena duitnya sebetulnya cuma pindah dari equity ke bond gitu kan. Nah, Iya. ini adalah area-area demand, di mana menurut saya di area-area ini, semua fund, semua individual investor itu hanya menunggu kapan puncak dari outflow, yaitu pada waktu rebalancing. Ya udah, mereka baru berani masuk, karena mereka nggak mungkin nangkep barang ini sebelum rebalancing, selama belum puncaknya. Mereka merasa hari ini murah, besok mereka bisa buang lagi. Tapi kalau udah deket-deket ke puncak buangan, mereka udah mulai berani collect nih, kayak hari ini contohnya. Mm-mm. Jadi saya itu sebetulnya punya sedikit rule of thumb terhadap big banks ya. Big banks itu sehari jarang sekali menguat di atas 3%. Kalau penguatan dia spot market 3% dan ternyata ditutup di bawah 3%, itu arahnya belum jelas. Tapi kalau dia sampai closing ditutup lebih dari 3%, most likely besok pun koreksinya terbatas, dan itu buangan terakhir, manfaatin untuk ambil sih kalau saya. Oke, oke, oke. Kalau masih ada ya, kalau masih dikasih diskon loh itu berarti. Either way, kalau kita ngomong dia naik pun mau berapa sih? 4.400 kali 3%, ya mungkin 4.570, Mm-mm. 4.610, itu pun masih murah. Mm-mm. Karena di posisi sekarang, BRI itu menawarkan dividen 7,4, 7,5%. Di Iya. 4.600-an itu 7%-an juga. Jadi, either way, BRI still cheap. Hmm. Seperti itu. Oke, oke, oke. Tapi masih ada nggak sih kemungkinan untuk dia ngasih diskon gitu, Bro Bernard akan terkoreksi lagi kah di hari Senin itu sebelum nanti dia bakal take off? Kalau kita melihat buangan selama 1,5 bulan ini, Mm-mm. menurut saya posisi foreign di IHSG ini, di BRI khususnya, itu sebetulnya udah kecil sekali ya. Jadi ya kita tinggal nunggu aja puncak MSCI rebalancing-nya, mereka buang di IEV, YP closingan, ya itu kita manfaatin aja. Kayak gitu. Hmm. Masalah dia bisa tetap koreksi lagi atau enggak di hari Senin, kita nggak akan pernah tahu. Tapi saya optimis setelah Senin kemungkinan besar akan rebound. Oke, 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 oke. Setelah jadi sebaiknya untuk menunggu hal ini kita wait and see oke lah ya, Bro ya. Wait and see boleh kalau memang punya dana yang masih dingin. Ya sepertiga Mm-mm. mau dibuat belanja dulu.
BRI cheap anyway. Nggak cuma BRI ya, BNI kemarin juga mantul dari 4720, di mana support kuat BNI itu 4670 sampai 4710. Kita ngeliat BMRI hari ini juga nyentuh 6100, itu juga support kuatnya. BCA itu di area 98, itu juga support kuatnya. Jadi sebetulnya big banks ini udah berada di area-area demand. Sisa berani atau enggak, even kayak Astra pun kita ngeliat 4.900, 4890 sampai 4950 itu area yang bagus untuk kolek seperti itu. Astra nggak pernah diperkirakan semurah ini. Ini adalah level PE Astra yang termurah. Iya, Walaupun kalau saya suruh iya, milih iya. ada Astra, ada UNTR, ya saya pasti pilih UNTR. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak doyan UNTR, Astra is cheap anyway. Iya, iya. Tapi dari sisi sentimen, Astra bukannya katanya penjualan mobil menurun dan lain sebagainya gitu ya, bro ya? Nah, makanya kalau saya disuruh milih antara Astra dan UNTR penjualan Pilihnya langsung ONTR. udah rebound. Mm-mm, Kita tahu mm-mm, UNTR ini juga holding tambang, dalamnya itu banyak, dan UNTR ini menyumbang 40% revenue Astra. mm-mm. Nah, di Astra sendiri, apakah penjualan mobil sudah rebound? Udah bottoming, iya. Tapi apakah rebound? Mungkin tahun depan baru kelihatan. Jadi kalau kita ngomong upside, setelah buangan foreign yang abnormal ini, kan Astra termasuk yang dibuangin dari downgrade MSCI ya. Karena Iya. market cap-nya kan juga termasuk gede di MSCI. Jadi ya berarti Astra ini juga akan selesai buangannya diharapkan setelah MSCI rebalancing itu. Makanya saya ngomong kalau Oh, Astra ini lebih ke arah tactical trade lah. Kita manfaatin rebound setelah buangannya selesai gitu kan. Tapi kalau benar-benar yang fundamental yang in solid state, ya saya in solid state pasti pilih UNTR. iya, iya, iya. Setuju. Seperti itu. Kalau saya pilih yang dipilih sama Bro Bernard aja. Oke, dan teman-teman Cuan Troopers di sini ya, ini banyak banget loh yang komen dan nanya, please masukin ke kolom question and answer, karena yang ngerespon sama Bro Bernard ini banyak bakal ke scroll gitu ya, jadi masukin ke kolom question and answer ini nanti supaya bisa kita pilih pertanyaan yang paling menarik ya untuk Bro Bernard jawab pada malam hari ini. Itu tadi sekilas tentang IHSG dan sentimennya itu adalah MSCI rebalancing yang akan finish nanti di tanggal 25 Betul, gitu ya. Kita lihat aja seperti apa, wait and see terlebih dahulu. Kalau ada capital lebih boleh nyicil sedikit-sedikit gitu ya, betul. karena badainya ini kayaknya sudah mulai berlalu dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau secara teknikal, IHSG sendiri ini kan sebetulnya ada pattern bearish inverted Mm-mm. cup and handle-nya itu sebetulnya targetnya 7010. Cuma kalau kita ngelihat kan kemarin yang rebound duluan kan Telkom ya, Telkom rebound prematur. Jadi kalau kita lihat IHSG kemarin tanpa Telkom rebound prematur, itu harusnya kita udah di kisaran 7050. Dan 7140 tempat kemarin IHSG ditutup itu juga support kuat. Jadi memang Mm-mm. IHSG memang expected akan mantul, tapi akan lebih bagus kalau IHSG bisa break di atas 7240. Hmm. 7240 ya. Itu Yes, lanjut tuh berarti. harusnya itu lebih firm untuk reversal dan lanjutan naik ke atas. Hmm. Oke, oke, oke. Seperti itu. Mantap. Ini udah dibahas ya sama Bro Bernard, teman-teman. Kalau ada yang kelewat, nanti tenang aja. Instagram Live pada malam hari ini akan kita save di IG-nya Sukor Sekuritas, akan kita publish juga di YouTube, dan akan kita publish juga di Spotify. Karena kita udah multi channel, jadi teman-teman sisa pilih aja yang mana. Kalau yang naik motor dan pengen dengerin ya pakai Spotify. Yang pengen ngelihat mobilnya Bro Bernard, nontonnya di YouTube gitu ya. Atau di IG-nya Sukor Sekuritas. Oke, ini ada banyak yang nanya apakah pembahasan AADI sudah dimulai? Belum, karena kita masih nunggu teman-teman Cuan Troopers pada ngumpul dulu ya. Jadi kita bahas market dulu gitu ya. Tadi sudah dibahas oleh Bro Bernard bahwa 7240 ini crucial gitu ya. Yes, Kalau bisa ditembus ada kemungkinan penguatan apa namanya bullish continuation ya, yes. penguatan lebih lanjut. Lebih ke arah ini ya, solid reversal ya. Mm-mm. Solid reversal, oke. Kalau gitu ya, jadi siap-siap nih teman-teman yang punya capital ya dan belum pakai aplikasi spot. Jangan lupa daftar via ifom.sukorsekuritas.com. Ini masuk ke grupnya Bro Bernard, ini pilih kodenya yang mana nih Tinggal waktu mendaftar di ifom, pilih Bro? aja. Itu juga Mm-mm. seatnya udah nggak banyak di warga 88, nggak Mm-mm. sampai 50 seat. Jadi ya siapa cepat dia dapat. Karena Ya kalau udah udah yang penuh saya nggak mau nambah grup.
Iya, selesai. langsung HK aja lah ke ini IG-nya Bro Bernard ya, Bernard88 langsung HK ya. Dan tanyain tuh langsung gimana cara bergabung ke grupnya Bro Bernard gitu ya. Dan juga kita dari Sukor sendiri itu ada promo Fun November. Jadi kita akan membagi total hadiah 11 juta rupiah untuk 11 cuan troopers yang beruntung gitu ya. Nanti akan kita undi. Moga-moga yang masuk ke warga 88 ini bisa mendapatkan juga nih ya. Total hadiah 11 juta rupiah. Oke, Bro Bernard, kita langsung lanjut aja ya. Ini ke Yes, pembahasan kita terkait dengan spin-off-nya Adaro yes. ya. Ada AADI. Karena kemarin juga baru selesai book building, harganya keluar 4590 sampai 5900 gitu ya. Nah, tapi Bro Bernard udah ada bayangan nggak sih kira-kira di harga berapa mungkin valuasi yang tepat untuk harga IPO dari AADI ini ya? Mengingat Adaro ini kan juga salah satu eksportir batu bara kalori tinggi gitu ya. Jadi orang-orang pasti pikirnya mungkin ada di 5 ribuan something gitu. Tapi kalau dari Bro Bernard gimana? Udah, nggak usah ngarep 4590, itu pasti jedok di 5.900 sih. Kenapa? Pertama, nggak ada fund yang dibagi Oke. barang. Jadi nggak ada fund yang dapat alokasi, nggak ada orang yang dapat alokasi. 10% itu udah ada off-takernya. Jadi ya kita pasti nanti berantemnya di market buat yang nggak punya Adaro. Jadi ya jangan berharap di 4590 sih, itu kemungkinan besar Mm-mm. 5.900 sih. 5.900 iya benar juga ya karena kita lihat juga dari strukturnya kan dia hanya membagi 10% ya bro ya. Betul, betul. Nah, kecil banget loh 10% itu itu dari udah ada total off-takernya. total dana. Iya ya, itu kan valuasi 10% dengan total dana IPO sekitar 780 sampai 800 miliar. Berarti valuasinya dia itu sekitar 8T, bener ya? Valuasinya 46T dengan dilusi Heeh, 10%. Yang di oke. IPO itu sekitar 4,6T Oh, total total 4,6 T ya berarti ya. yang di Ini dan IPO. ini mayoritas berarti udah ada yang subscribe Udah gitu ya. ada off-takernya. Udah ada off takernya. Oh, oke Kelihatan oke oke. itu. Karena fund semua nggak ada yang dibagi. Jadi jangan khawatir, oh enak ya Iya. fund dapat placement di IPO, harga IPO naik pasti cuan. Kayaknya kali ini fund nggak ada yang dapat kok. Yang dapat ya Oh, memang oke. khusus orang si off-taker itu karena memang ada spin off ini dedicated untuk orang itu menurut saya. Mantap. Ini Bro Bernard sepertinya udah dapat info lebih lanjut nih. Kayaknya kalau mau dapat info lebih lanjutnya Bro Bernard harus join nama grupnya dulu deh. Nggak apa-apa, di sini saya cerita semua yang bisa saya cerita. Iya, Yang untuk iya, konsumsi iya, iya, pribadi. iya. Iya ya, soalnya kalau kita lihat sekuritas yang ngambil juga ya mungkin ini sekuritas teman-teman gitu ya, Yes, udah ada relasi sesama relasi yes. gitu dan cuman satu loh. Biasa kalau 4,6 T itu agak berat tuh kalau satu tuh Ya, yang yang menjadi punya underwriter. Adaro juga yang punya sekuritas lah, jadi nggak kaget lah. Penjaminnya penjamin Jadi single, barangnya sendiri. emang wajar ya Ya, kalau kita ngelihat dari sisi itu. ya, Oke, tadi key takeover yang pertama itu adalah harga. Harga ini udah pasti di harga atas betul, ya. 5.900 4,6 T untuk 10%. betul. Dan yang paling penting adalah berkaitan dengan 4,6 T ini penggunaan dana kalau kita lihat dari prospektus seperti apa, Bro Bernard? Nggak usah terlalu banyak dilihat, itu nggak penting penggunaan dananya. Yang jelas kita tahu, ini kan murni bisnis ini keluar. Dan nanti Iya. itu dia bakal jadi cash cow-nya dari owner lama ya. Untuk memisahkan Mm-mm. dari Adaro yang lama yang sekarang udah menjadi Alam Tri itu kan. Nah, Mm-mm. tujuannya apa sih sebetulnya dipisah ini? Supaya Alam Tri-nya itu nggak punya bisnis school. Supaya bisnis school-nya Mm-mm. ini berdiri sendiri yang namanya AADI itu sendiri. Nah, efeknya apa kalau Adaro Alam Tri ini udah nggak punya bisnis school? Kita bisa memvaluasi dia secara wajar dengan PE Green Energy pada umumnya. Nah, Mhm. PE Green Energy itu berapa sih? Yang termurah di pasar saat ini itu PE 7, itu Kencana Energy. Oke. Yang lainnya PE Green Energy itu di atas 20.
Oke. Itu tidak akan bisa kecapean selama di dalam Adaro ada business call. Orang akan tetap memvaluasi Adaro dengan rata-rata PE call di berapa ya, PE-nya 4 sampai 5. Nah, Hmm. ini yang jadi satu fakta dan satu kesempatan AADI di harga 5.900 itu hanya diperdagangkan di PE 2,3. Oke, Jadi oke, kalau oke. sekarang kita punya Adaro di PI 4, sekian, ini adalah gabungan dari Adaro Green dan AADI. Masa kita dikasih AADI-nya doang PI 2,3 kita nggak mau. Kan kasarannya gitu. Selama kita masih interest Iya, dalam bisnis goal-nya. Jadi kalau saya lihat kunci dari spin-off ini penggunaan dana is not the most crucial things. Yang paling krusial itu mhm, adalah scam-nya. Karena sebetulnya mmm, eh, tanpa dana IPO pun ADI itu by default juga pasti akan generating cash yang gede. iya, Karena ini cash company without debt. Dan mhm, nanti ketika si Adaro Alam Tri ini juga udah terbebas dari bisnis call-nya, dia bisa generate bond, dia bisa generate green bond, dia bisa minta utang US dollar di mhm. luar negeri, itu jadi lebih gampang. Kayak gitu. Jadi latar belakangnya sih lebih ke arah sana sih bro. Jadi bukan, Iya, iya, oh iya, ya nanti iya. si Adaro Alam Tri ini dapat duit hasil penjualan AADI, dia divest berarti dapat duit sekitar 41 T, itu nanti seperti apa, nggak gitu juga. Jadi ya, Mmm, oke itu dapat duit, si Alam Tri-nya dapat duit, si Adaro Alam Tri dapat duit, ya mungkin nanti dibuat capex untuk green energy-nya. Karena mhm, kita tahu sendiri, Boy Tohir kan juga kayaknya banyak megang proyek strategik untuk green energy di Indonesia. Kayak gitu. mhm, Jadi kendaraannya pasti ya Adaro Alam Tri, dipisahkanlah si AAD ini, seperti itu. Itu background story-nya dulu ya. mmm, oke, 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 menarik. Ini langsung banyak yang nanya, Bro. Ini kurang lebih ada 20 pertanyaan. Kita coba sambil bahas satu-satu Boleh. ya, karena kayaknya banyak banget nih teman-teman yang penasaran. Kita mulai dari ini dulu nih. Boleh nggak nih dijawab nih, Bro? Nah, kalau mau tanya ini jadi Off takernya siapa? 188 lah. Masa tanya barang ginian Masa consumption over iya, masa profit. di sini ya? Iya. Jangan ya, masuk ke warga 88 dulu ya. Iya. Untuk Nggak elok itu untuk namanya. iya bener bener bener. Jangan lupa ya gabung dulu via ifom.sukarsekuritas.com, masuk ke Instagramnya Bro Bernard dan join grupnya. Nah, kemudian ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Nah, ini yang ini boleh nih ya. Oke. Momentum jangka pendek atau peluang buat jangka panjang. Seperti yang tadi saya sampaikan, AAD itu diberdasarkan dengan PI yang sangat murah. Kita lihat nggak usah PI-nya Adaro saat inilah. Kita tahu PI-nya ITMG saat ini berapa? Di atas 5. Kita tahu Mm-mm, ABMM sekarang 4, kita tahu siapa mm-mm, lagi? Kol-kol yang gede-gede. Itu PI-nya udah di atas 4 semua gitu loh. mm-mm, James itu udah PI-nya berapa? Kita ngomong bumi, PI-nya berapa? Kita ngomong Indi, PI-nya berapa? Jadi kalau kita ngomong dibandingin dengan saham-saham coal, ya ala si AAD ini diperdagangkan dengan PI 2,3, harga maksimum ya itu termasuk sangat murah sekali. Seperti itu. Dengan mm-mm. asumsi harga coal tidak berubah, harga coal stabil, ya akan tetap bisa dihargai seperti sekarang. Tapi kalau misalkan coal tiba-tiba turun drastis, ya mungkin revaluate PE terhadap tambang-tambang batu bara ini nggak akan seperti sekarang. Ya kembali kayak dulu. Dulu kan saham batu bara paling dihargai cuma PE 2, PE 3 kan. Mm-mm. Sekarang kan orang udah bisa menghargai PE 4, 5, 6. Ini seperti yang saya sampaikan mungkin dari 6-12 bulan lalu. Bahwa akan ada rating PE untuk saham-saham batu bara seperti itu kan. Iya iya bener. Ini menarik untuk diperhatikan juga ya, karena kan kalau dari sisi PI sendiri yang kayak Bro Bernard bilang, kalau apa namanya AAD ini muncul, bisnis batu baranya kan berpindah gitu ya. Betul. Jadi Adaro ini harus dilihat sebagai perusahaan green energy dengan PI rendah gitu ya, berarti sudut Betul. pandangnya ya. Jadi kita Mhm, melihatnya gini, kalau kemarin di harga 3.700 lah, kurang lebih kapitalisasi Adaro yang saat ini itu 118 triliun. Di mhm, mana di dalam Adaro itu ada Alam Tri dan ada AADI. mhm, AADI itu menyumbang 65% revenue dan Alam Tri itu menyumbang 35% revenue. mhm, Ketika 65% ini keluar,
itu divaluasi dalam valuasi 41T. Before diluted, after diluted Oke. 46T ya. Jadi before diluted 41T. Berarti valuasi Alam Tri ini sendiri sekitar 70T. Nah, 70T ini EPS dari Alam Tri tanpa EPS dari AAD. Jadi kalau kita ngomong pendapatan Adaro sekarang itu kan dibagi dua ya. 65% dari AAD yang nanti keluar dan 35% dari Mhm. Alam Tri. Itu kalau tanpa AAD, EPS dari Adaro Alam Tri ini tuh sekitar 300. Oke. Sekitar 300. Berarti kalau kita ngomong Adaro sekarang harga 3.700, dikurangi dividen 1.300 sekian ya, kita ngomong 1.400 lah. Di mana dividen ini nanti kan nominalnya sama persis dengan tebusan PUPS. Iya, 2,62 betul. billion US dollar, 41 T Iya. sekian gitu kan. Itu kan 41T, betul. itu nominalnya sama persis dengan nominal PUPS. Jadi asumsinya ya valuasi ada 2.700 ya, dengan AD-nya dikeluarin 40T ya sisanya ya 2.300. Nah kalau kita ngomong 2.300, EPS-nya Adaro Alam Tri ini sendiri itu di 300, berarti kan nggak sampai PI 8, PI-nya 7, gitu kan. Hmm. Sedangkan AAD sendiri diperdagangkan dengan PI 2,3. Jadi both ways antara Adaro Alam Tri dan AAD ini diperdagangkan pada PI yang rendah. Walaupun bukan nggak mungkin yang namanya Adaro Alam Tri ini orang panik setelah dibawa ke 2.300 orang masih jualan, ada overshot ke 2.000 juga bisa. Seperti itu. Tapi kan ini semua kan kita juga nggak ada yang tahu. Yang jelas kita tahu at those valuation, ketika Adaro ini udah dibawa ke 2.300, toh kompensasi penurunan 1.300 poin ini kan kita udah dikasih AADI kan. Jadi Mhm. kan Betul. sebetulnya ketika Adaro kita turun ke 2.300 dengan AADI kita di harga IPO dengan perbandingan 100 banding 23, value kita itu kurang lebih sama. Kalau kita awal invest Mhm. 100 juta ya, kalau ini turunnya ke 2.300, ininya AAD-nya tetap, itu berarti asumsi uang kita 100 juta tetap jadi 100 juta. Iya. Tinggal ada rukrinya turun lebih dalam nggak si Alam Tri ini. Kalau Alam Trinya turun lebih dalam tapi AD-nya tetap, ya kita dari 100 juta akan berkurang. Tapi kalau Alam Trinya turun, AD-nya naik dan bisa saling net off, uang kita bisa tetap sama 100 juta. Tapi kalau misalkan Alam Trinya diem, AD-nya naik, ya uang kita naik gitu kan. Tapi kalau Hmm. dua-duanya naik, ya uang kita tambah naik kan gitu. Jadi ini saya asumsikan udah komplit nih. Semua Iya, iya. skenario udah saya sampaikan. Jadi kalau dua-duanya turun gimana, kalau salah satu turun gimana, dan kalau dua-duanya naik gimana. Jadi harusnya teman-teman udah ada bayangan nih, kira-kira Mhm. resiko saya sejauh mana. Mhm. Seperti itu. Baik, wah keren banget. Keren banget, Bro Bernard. Kebetulan tadi di kolom komentar emang ada yang nanya itu ya, kira-kira nanti ke depannya gimana untuk Adaro dan AADI gitu ya, kalau kita purchase keduanya. Karena di sini kan banyak banget cuan troopers yang hold Adaro dan dapat hak tebus untuk AADI gitu Betul, ya. Bro Bernard, itu kan kita juga tahu setelah RUPS kemarin itu katanya perbandingannya adalah 100 banding 23 betul. ya, kalau kalau Kurang nggak lebih. salah ya. Kurang lebih. Nah, eh, sekarang kita masuk sedikit lebih dalam ya, Bro Benat, masalah hitung-hitungan. Yap, Jadi 100 banding 23 ini kan kalau kita hold Adaro satu lot, kita dapat 23 lembar untuk AADI. Nah, kalau kita hold 5 lot, kita dapat hak tebus satu lot untuk AADI. Nah, pertanyaannya adalah kapan nih bisa ditebusnya nih, Bro Benat? oke. Jadi kalau kita melihat dari prospektus untuk PUPS-nya, penawaran umum pemegang saham, itu dia ditawar atau bisa ditebus 1 hari setelah IPO. Jadi kalau Hmm, IPO-nya itu nggak salah kan tanggal 5 ya, hari Senin. Tanggal ya. 6 Selasa itu udah bisa ditebus. Dan itu bertepatan dengan cairnya cash dividen dari Adaro. Jadi cash dividen cair, Hmm. pasti nanti ada surat pernyataan siap debit dan permintaan tebus, ini langsung hilang dividennya, berubah menjadi saham AADI. Oh, Seperti itu. oh. Jadi maksudnya ini ya yang orang-orang bilang dari beberapa minggu lalu bahwa ketika dividennya cair, ini bisa langsung dirubah menjadi ya udah kita beli langsung ADI gitu ya. Uh, di exact terms kita belum dapat secara administratif kan. Semua sekuritas belum Ya. dapat juklaknya, belum dapat formnya.
kita belum tahu ini penebusannya seperti red atau seperti apa. Kita belum tahu dokumennya seperti apa, gitu kan. Iya. Jadi, cuma kalau dari jadwal yang ada, ya ini memang dividen ini ditujukan untuk nebus ADI. Karena bersamaan Mm-mm. nih cairnya. Iya, cuman secara teknis nanti ini akan nyusul gitu ya, karena kan Betul, betul. katanya katanya harga tebusnya ini pun juga masih menunggu setelah IPO yang kayak tadi Bro Bernard bilang kan, setelah Oke, pencet bel IPO harga tebusnya itu menunggu itu bener nggak tuh gini. Bro Bernard? Secara aturan di PUPS, kalau kita bahas Mm-mm. kata satu persatu, itu Iya, jelas berdasarkan VWAP di hari pertama IPO atau maksimal 7,5% lebih tinggi daripada harga appraisal. Nah, iya. kalau kita ngomong VWAP IPO, kalau dia arah, berarti kan nggak mungkin tuh pakai VWAP IPO. Berarti kan pakainya yang 7,5% dari harga appraisal. Harga Hmm. appraisalnya berapa? Harga appraisalnya itu 2,4 sekian billion, 107,5%-nya itu berapa? Itu 2,620 billion. Itu equal persis 107,5%-nya sama dividen maksimum yang akan dibagi Adaro. Jadi ini by design harga appraisal 1,5% dengan nilai dividennya ini udah plek ketiplek gitu loh. Sama persis didesain. Jadi nanti ini 1,5%-nya ketemu 2,6 billion itu, ya nanti dividennya pasti akan keluar maksimal untuk ini menet off-kan. Kayak gitu. Karena apa? Yang di sini yang paling berkepentingan dividennya sama dengan nominal tebus itu siapa? Pak Boy. Pak Boy itu punya 2,6 T. Bayangin kalau dari 2,6 T itu dia harus nombok sekitar katakanlah 1 T, mana mau. Dia nombok 500 M, mana mau. Ya kan? Ya pasti dia disetting lah, dia punya perusahaan. Dia bisa setting nilai Iya, nominal dividennya bisa dikeluarin plek ketiplek sama valuasi perusahaan secara iya betul. appraisal plus 107,5%. Iya, iya. Itu aturannya Dan ada. most Jadi probably, bukan kita ngarang gitu. iya, Dan iya, iya, iya. Dan most plek ketipleknya probably, lagi, mm-mm. jadi harga IPO 5.900 itu market cap 46 T dengan dilusi, kalau nggak dengan dilusi itu 41,9 T, itu plek ketiplek juga sama dengan harga appraisal 1,5%, plek ketiplek juga sama harga dividen. Jadi kurang lebih Mhm. kalau nanti teman-teman bertanya, harganya PUPS itu berapa? Kurang lebih sama 5.900. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi memang sudah by design kayak gitu ya. Udah Wah, by keren design juga kayak ya. gitu. Ini semua angka udah dirapiin, jadi mau kalau dia arah pun, ini si ADI arah, maka harga PUPS-nya nggak ikut arah, tapi dari harga appraisal plus 107,5% dari harga appraisal, itu ketemunya ya 5.900-an juga. Dividennya Iya, 5.000, ya equalnya ya 1.300 sekian itu ya untuk nebus juga. Jadi iya. secara in Yang rupiah, dapat, in US dollar base, in rupiah base kurang lebih. Seperti iya. itu. Jadi yang dapat dividen ini bisa langsung ya udahlah tukar aja langsung sama ADI Benar, kan jadi udah gini, kebayar lewat lewat dividen. benar, jadi anggapannya, kalau kalian sekarang punya Adaro harga 3.700, nanti Adaronya turun 2.400, jangan khawatir, itu nanti akan di net off sama AAD. Walaupun AAD-nya Mm. nominalnya katakanlah 5.900, tapi kalian itu bayar cuma pakai dividen yang 1.300 ini, karena jumlahnya juga cuma seperempatnya kan. Jumlahnya cuma Iya, seperempatnya, tapi harganya 4 kali lebih tinggi gitu kan. iya, Jadi iya, 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 sebetulnya uang iya, kalian yang kalian betul. investkan 100 juta ke Adaro, ketika di split jadi Adaro dan AADI, secara eh, hitung-hitungan harusnya sama. Seperti itu. Nilainya ya, nilainya karena harganya iya sama, apalagi ADI-nya kalau misalnya naik, ya ada Cuan. kemungkinan mungkin ADI-nya ini iya cuan kalau dihitung ya, kalau di average Benar, gitu ya benar. Jadi dari kalian kedua harus saham lihat ini. in rupiah base ketika kalian punya 100 juta beli Adaro di 3.700, ketika nanti split jadi Adaro Alam Tri sama ADI, in rupiah base juga nanti ketemunya juga 100 juta kok. Baru Iya, nanti iya, kita iya, hitung iya. seberapa dalam Adaro Alam Trinya turun, seberapa tinggi si AADI-nya naik. Iya, Ya, iya, iya, iya. cuanannya di sini nih, kalau ini turunnya dikit, ini naiknya jauh, ya cuan. Kalau dua-duanya naik, ya double cuan gitu kan. Kalau dua-duanya turun, ya mati kan gitu. Oke, oke. Ini nih yang gue paling suka ngobrol sama Bro Bernard ya, jujur banget.
Dan to the point banget nih kalau ngomongin tentang emiten-emiten. Oke, menarik banget. Nah, jadi gimana nih, Bro Bernard, kalau kita lihat ya, kalau setelah IPO, ini kan tadi gimana ya? Gue sukanya itu kalau Bro Bernard ngomong itu at the end of the explanation itu ada pancingan untuk nanya lebih lanjut ini ya. Jadi gue bakal follow up question ya, Bro Bernard. Nih, oke. Nanti ini udah IPO pencet. Tak, pandangannya Bro Bernard, probability gimana? Orang bakal ninggalin Adaro, bakal langsung HK Adi aja tutup mata, atau orang juga bakal HK Adaro, orang bakal HK Adi. Oke, Most probably. most probably itu Adaro pasti ARB. Oke. Dividennya 35%, ARB 25%. Jadi Mm-mm. pada waktu hari pertama itu pasti ARB. Pada Mm-mm. waktu hari kedua itu kemungkinan Adaronya akan buat jarum bagi saya ya. Karena dari kedua itu Mm-mm. juga kita udah nebus ADI. Baru orang sadar, oh ya ternyata uang 100 juta saya sama gitu kan. Nah, ADI-nya sendiri di hari pertama saya yakin 99% ARA. Hari kedua, Ya. karena ini barusan dikonversi dan belum bisa jualan, kemungkinan persen juga masih lanjut. Hari ketiga, ini yang baru menarik, ini hari pukul-pukulannya nih. Orang yang udah Mm-mm. konversi di AAD, ngelihat kalau misalkan AAD-nya naik kenceng, Adaronya dia masih break even di total nih 100 juta. Ternyata ini naik, ini diam, ini jadinya 110 Mm-mm. juta. Mereka masih jualan nih dua-duanya, Mm-mm. ya kan? Tapi kalau ternyata hari ketiga itu break even, mereka stay. Kalau ternyata hari Mm. ketiga itu turun dua-duanya, mungkin jadi mereka cut loss. Oh, tapi moga-moga skenario itu tidak terjadi lah ya. Moga-moga skenario itu tidak terjadi. Nah, tapi kita coba mengukur sentimen apa yang bisa mempengaruhi skenario tersebut. Contoh, MSCI rebalancing. Itu akan mempengaruhi nggak? Ini pas banget tadi ada yang nanya soalnya. Apakah Oke, MSCI rebalancing akan mempengaruhi hal itu gitu? Jadi kayak, ya udah gini, sih gue buang aja lah gitu, Adaro, gue pindah Adi Ini semua. ada kekhawatiran Adaro kalau market cap-nya udah berkurang, dia akan keluar dari MSCI. Ingat, ini market Mm-mm. cap-nya diharapkan kan cuma berkurang sekitar 40-an T ya. Jadi Adaro-nya masih punya market cap sekitar 60-70 T. Harusnya dengan Mhm. free float Adaro dengan market cap 60-70 T, kemungkinan besar posisi di MSCI nggak berubah. Dan setahu saya, seingat saya, Adaro itu udah keluar MSCI sama FTSE. Setahu saya. Hmm. Remind me if I'm wrong, cuma setahu saya mereka udah keluar dari dua indeks itu. Saya lupa antara downgrade atau udah keluar kayak gitu. Jadi harusnya pengaruhnya udah nggak gede gitu. Terus Oke. kenapa kok saya bilang AAD kemungkinan arah, fund nggak ada yang punya, fund pasti perebutannya di market, ya kan? Dan di situ pasti orang kan berlomba-lomba untuk dapat. Dan kenapa kok saya yakin Adaronya ARB? Setelah terima dividen udah cum date, ex date-nya kan hari Seninnya tuh pada waktu dividen ya nggak salah ex date-nya. Pada waktu Mhm. IPO ya ex date-nya. Ya kalau ex date ya pasti orang berlomba-lomba jual. Jadi semua orang pasti kan kalau bisa jual duluan dia bisa dapat cuan paling lebih kan. Dia yang paling Iya. bisa, oh ya berarti kalau turun 25% ya otomatis dia udah save 10% nih dan dia tetap dapat AAD gitu kan. Itu kalau bisa Hmm. keluar duluan, which is nggak mungkin bisa keluar selain orang-orang kaum terpilih gitu kan. Dan itu pun mungkin lotnya juga nggak gede. Kaum-kaum terpilih yang bisa keluar di hari Senin gitu kan. Jadi ya nggak usah mikir keluar hari Senin lah. Ya udah, kalau kalian beli Adaro, kalian pikir aja untuk convert dan berdoa supaya waktu hari Rabunya AAD-nya masih bisa mengkompensasi dari penurunan Adaro. Hmm. Oke, 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 oke. Waduh, ini menarik banget nih. Gue sampai kepikiran tanggal-tanggalnya dan momentum-momentumnya Oh nih, Bro sorry, ini Bernard ada yang dan merevisi nih. ah, Ex-date-nya iya tanggal ya, SDC 28. tanggal 28. Ya, Iya. tanggal Ah, 28 berarti Adaro akan ARB duluan. Which is kalau iya, iya, iya. Adaro ARB duluan, tanggal berikut-berikutnya ada kesempatan dia lebih dalam dari 35% dari harga dia Mm-mm. kumdit. Ya kalau saya sih saya berani beli Adaro ya, misalkan dia break di bawah 2000 gitu. Ya saya berani beli Mm. Adaro. Iya, iya, Walaupun iya. dengan Saya juga berani. walaupun dengan potensi tidak dapat ADI ya. Jadi murni Iya. kita beli Adaro karena misalkan nih di harga Mm-mm. 1.800. Oke lah, ini PI 6, Green Energy PI 6 itu murah. Jadi Mm-mm. justifikasinya di situ. Oke, 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 oke. Green Energy PI 6 itu murah ya benar karena tadi rata-rata
yang paling murah aja ada di 7 dan Betul, rata-rata ada di 20-an betul, gitu kan. betul, betul. Iya, 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 benar, benar, benar. Wah, ini menarik banget. Wah, banyak juga yang berkomentar ini berkaitan dengan analisanya Bro Bernard, dan jangan lupa nih buat teman-teman yang pengen nanya serius gitu ya, langsung masukin pertanyaannya di kolom question and answer karena komentar-komentar kalian makin kegulung gitu ya. Jadi ini untuk lebih mempermudah supaya kita bisa sortir, masukin di kolom question and answer. Dan buat teman-teman yang belum pakai aplikasi Spot, jangan lupa mendaftar via ifom.sukorsekuritas.com supaya nanti kita bisa HK bareng-bareng, subscribe, ataupun ingin membeli emiten AADI begitu bareng-bareng pakai aplikasi Spot begitu ya. Nah, ini pertanyaan krusial selanjutnya, Bro. Untuk para holder Adaro garis keras Oke, gitu. Jadi kayak yang tadi Bro Bernard bilang, ada yang holder di 4.000, ada yang holder di 3.700, ada yang holder di 3.500. Tiap kali penurunan itu di average down gitu sama investor. Nah, apakah eh, kalau udah nyangkut di level-level segitu, itu sebaiknya kita diemin aja gitu, atau dan kita lebih mengalihkan capital kita, udah yang ini diemin diemin nggak apa-apa nyangkut gitu, ya udah kita beli AAD aja gitu, kita fokus ke AAD, kita HK di hari pertama. oke. Kalau menurut saya, kemungkinan untuk dapat HK di hari pertama itu hampir Kecil mustahil. ya. Jadi, kalian mau Oke. daftar IPO, dapatnya juga pasti kecil. Ya Iya. kan? Jadi kalau kita ngomong, kalau kalian masih punya Adaro, pastikan kalian berpikir untuk konversi AADI. Kalian nebus hak tebusnya. Mhm. Jadi jangan pernah berpikir, oh aku Adaro cuma ngambil dividennya aja, 90% rugi. Jangan Iya. pernah berpikir, oh nggak apa-apa, nanti kan aku bisa subs AADI. Kemungkinan besar dapatnya kecil, nggak mungkin 1 banding 2, 100 banding 2 3 itu nggak mungkin. Ya kan? Oh nanti aku HK di market aja, hari pertama kemungkinan besar itu ARA. Jadi Gak mungkin dapat barang ya, kecil lah tidak. kemungkinannya. Kemungkinan juga pasti kecil, jadi kita realistis aja. Kalau kalian punya Hmm. Adaro, tebus jadi AADI. Iya, iya, iya. Jadi Dan ini ada sebenarnya satu yang yang mau paling saya bagus. tekanin, Ya, ya, kemarin ya. tuh ada isu masalah lock up 8 bulan Betul. untuk PUPS. Tidak ada lock up 8 bulan untuk PUPS. Ada satu statement di media cetak yang menyatakan, oh ini saham ADI di lock 8 bulan. Itu adalah klausa umum yang ada di OJK untuk semua saham IPO. Kalau kita dapat pre-IPO ya kita di lock up 8 bulan. Tapi yang Mm. didapat dari konversi saham Adaro ke ADI ini tuh post IPO plus 1 dari IPO, itu bukan termasuk kategori yang di lock up 8 bulan. Ini bukan pre-IPO, ini post Oh, IPO PUPS ini. iya, 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 iya. Jadi tidak akan ada lock up 8 bulan ya? Betul, betul. Tidak akan ada lock up Mm-mm. 8 bulan. Kalian konversi hari Selasa, sahamnya masuk, kalau bisa langsung masuk dijual juga langsung bisa. Tapi saya ragu apakah masuknya itu Selasa atau Rabu. Anggap aja Rabu, Rabu kalian jual juga bisa. Kayak gitu. Iya, 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 Tinggal benar. kalian hitung-hitung Benar. aja, lihat rupiah base-nya lah. Kalian invest Adaro 100 juta, ketika dibagi dua itu jadinya berapa? Kalau jadi 110 juta ya bersihin semua. Kalau kalian merasa cukup. Kalau jadi 90 juta kalian deg-degan ya kalian pikirkan untuk cut loss. Udah gitu aja gampang. Beli saham Iya, itu iya, risky iya. anyway. Benar. Beli saham Benar, itu benar. adalah satu tindakan yang pasti rugi. Kita beli dan Iya, jual di harga yang sama aja udah rugi fee gitu loh. Jadi rugi kalau sih, betul. kalian merasa, wah ini beresiko, ya sudah, ya berarti jangan beli Adaro, simple. Oke, 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 benar. Dan saya juga mau ingetin ya buat teman-teman cuan troopers, disclaimer on ya. Jadi keputusan jual beli itu selalu ada di jempol cuan troopers sendiri. Jadi jangan lupa lakukan analisa teknikal dan fundamental ya. Tapi untuk kasus Adaro dan AD ini mungkin lebih banyak ke fundamentalnya seperti apa, Yes, hitung-hitungannya nanti gimana. Dan yes. kalau bisa nanti buat teman-teman yang butuh penjelasan lebih lanjut mungkin bisa join ke grup warga 88-nya. Cuman sisa 50 harus di-HK ya. Ini lebih langka daripada sama Saya ADI. nggak mau pusing soalnya kebanyakan grup. Dan saya grupnya WA sih, bukan pakai Telegram supaya Mm-mm. nggak gampang dipalsu-palsu. Iya, 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 benar, 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 bro. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya. Ini kan berarti most probably ya,
disclaimer on, kesimpulan yang terbaik atau best case scenario untuk para holder Adaro ini adalah ya sudah kita eh, apa namanya kita konversikan saja hak tebus kita gitu betul, dan kita tebus betul, saja betul, gitu ya. Ini adalah best case scenario ya. betul. Berarti apa yang terjadi kalau misalnya tidak terjadi kalau ada nasabah atau cuan troopers atau apa lupa mungkin dia tidak mengkonversi atau dia lebih pilih ya udah hak tebusnya nggak dipakai gitu. Ini nggak hak tebus nggak bisa dijual kan ya bro Nggak ya? bisa. Kalau hak Mm-mm. tebus ini nggak bisa dipakai, itu kalian udah pasti kena dividend trap. Itu sudah Oh, pasti. oke oke Plus oke. orang pasti akan ada sedikit overshot itu berkurangnya bukan cuma katakanlah harga nanti 3.700 ya, bukan cuma dikurangi senilai dividen, pasti ada lebih-lebihannya. Mm-mm. Baru nanti orang wait and see untuk lihat oh ini kayak saya nih merasa oh 2000 cheap enough, baru saya berani masuk untuk mengcounter orang-orang yang panik gitu kan. Tapi kalau kalian nggak Mm-mm. konversi Adaro menjadi ADI hak tebusnya nggak dimanfaatkan, ya menurut saya sih mendingan lepas aja lah sekalian. Iya, Daripada rugi ngapain? ngapain sih? Iya 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 Karena benar kalau benar kalian benar. punya Adaro, kalian convert ke ADI, kalian tuh masih bisa betting. Ini diem, ini bisa naik. Ini turun, ini bisa naik gitu kan. Kalian masih bisa betting ke sana. Tapi kalau kalian nggak konversi, ya udah kalian bettingnya cuma ini antara turunnya senilai dividen atau lebih dalam dari dividen. Kemungkinan besar ya lebih dalam dari dividen. Nggak bisa, Iya nggak ada yang faktor yang untuk net off kan dari ADI gitu loh. iya rugi benar Rugi, rugi. rugi, Iya rugi. iya 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 iya. Mending kalau mau jual ya udah jual lah gitu ya kalau nggak mau Betul, ditebus ya. betul. Jual aja dari Heeh, heeh. sekarang. Mumpung Iya harganya iya. 3.750. Mm, mm, mm. Apalagi hitungannya ini juga udah dipasin gitu ya per 100 Betul, lembar per satu lot loh gitu ya. betul, betul, betul. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak ditebus benar-benar ya. Disclaimer on kembali ya teman-teman jangan lupa ya keputusan jual beli atau tebus nantinya ada di jari cuan trooper sendiri. Nah ini ada yang bertanya bagus ya berkaitan dengan mekanisme tebusnya gimana gitu. Sampai sekarang kan tadi kayak Bro Bernard bilang ini masih belum di follow up gitu ya. Betul. Dan mungkin nanti di Sukor sendiri pun kita juga akan mengupdate berkaitan dengan cara tebus ini ya. Jadi jangan lupa lewat Instagram Sukor Sekuritas ya dan berbagai channel lainnya kita juga akan menginfokan gimana sebenarnya cara tebusnya karena sampai hari ini juga Belum kita ada masih jelas. belum ini ya belum dapat Betul, iya belum betul. dapat dan belum jelas gitu ya. Dan buat teman-teman cuan troopers yang telat ya ngomong sorry yang telat dengerin dialog kita, diskusi kita pada malam hari ini seru banget loh. Udah sampai hitung-hitungannya Bro Bernard yang paling detail nih dikeluarin ya. Itu yang telat dengerin ini, jangan lupa nanti dengerin via Instagramnya Sukor Sekuritas, via YouTube dan juga via Spotify. Oke, Bro Bernard, ini ada beberapa pertanyaan menarik kembali dari para cuan troopers tentunya ya berkaitan dengan pergerakan Adaro dan lain sebagainya. Dan juga AADI tentunya ya ketika kita unboxing AADI nanti. Nah, tadi Bro Bernard kan sempat bilang kalau dia sudah pencet bell, sudah IPO, kita mau beli di hari pertama, most probably kita agak sulit mendapatkan Betul, gitu ya. betul. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau di hari kedua gimana, di hari ketiga gimana? Kemungkinan Ada baru nggak bisa sih dapat hari gambaran? ketiga kayaknya. Karena hari ketiga kan Hmm, yang punya konversi dari Adaro ke ADI kan baru bisa jualan kan. hmm, Nah, ketika itu jualan ya hmm. itu baru tersedia tuh yang mau jualan. Itu pun nanti rebutan sama fan yang belum dapat bagian kan. Karena kalau Oh, kita ngomong hari oke. pertama 25, hari kedua 25, hari ketiga 25 itu berarti PI-nya baru sekitar 3,8-an ya. Oh, sedangkan tadi target PI-nya itu adalah yang At least di sesuai empat dengan setengah sampai 5. Pierce 4,5 sampai 5. Iya, oke, Tapi oke, oke. itu juga Iya, nggak akan berarti masih. instan langsung ke sana ya. Menurut Iya, saya iya, setelah hari iya. ketiga ya itu pasti nanti akan konsul. Mungkin gerakannya juga mirip-mirip kayak aman lah. Pelan tapi Mm-mm. pasti gitu kan. Iya, iya, iya. Oh iya, ini ada yang bilang 20% ya. Iya, Oh ya iya, dia iya. lima Kalau udah di dua puluh harga persen ya segitu kali aja 20%. 2,3 kali Heeh. 20% berapa? Berarti kan PI berikutnya 2,5 2,6. Kali Iya, lagi 20%. 20%. Arah kedua Heeh. berarti PI-nya sekitar 3,1 gitu Mm, kan. Ya, ya mm, 3,4-an lah, sorry, sorry 3,4-an. Ya masih murah. mm. Mm, 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 mm. Peers-nya itu empat Nah, setengah ini berarti sampai mungkin 5. iya, iya, iya. Nah, ada yang bertanya juga ini menarik. Apakah
akan mirip-mirip kayak brand gitu ya. Ini kalau kita Nobody bandingin ya. knows. Nobody Iya. knows. Yang jelas brand itu bisa jadi kayak brand karena saham beredarnya dikit. Dia di Hmm. corner dari dia IPO. Sedangkan ini Mm-mm. ingat, ini kan sahamnya juga sejuta umat. Walaupun nanti katakanlah nih, ini di oper semua. Kan pemegang saham lama di Adaro kan tetap ada. Bukan Iya. berarti hilang jadi dari pemegang Adaro jadi ADI semua kan. Pemegang Mhm. sahamnya kan jadi pemegang saham Adaro dan ADI. Publik di Mhm. Adaro itu 35% gitu loh. Mhm. Nah, apakah saham dengan publik 35% bisa digoreng seperti brand yang saham publiknya mungkin cuma 3-4%, walaupun di Oh. data keterbukaan mungkin 11%, ya saya sih Mhm. ragu ya bisa seperti itu gitu ya. Karena ini jumlah saham Oke, oke, oke. beredarnya banyak gitu loh. Jadi kita realistis aja, nggak usah terlalu diawang-awang. Oh ini nanti arah berjilid-jilid jadi 100 kali lipat kayak brand. Realistis dikit lah, jangan terlalu banyak dengerin omongan yang oh ya nanti dari Adaro bisa jadi 20.000, 40.000. Dasarnya apa? Udah nggak usah terlalu muluk-muluk dulu. Kita Iya, ngomongin iya. dasarnya valuasi dulu lah. Iya, iya, valuation base yang realistis Iya, gitu iya. ya. Dan kita juga Karena ngeliat dapat ini barang barangnya, bukan barang kering kayak yes. BTRO, kayak si brand itu kan barang kering semua. Mau digoreng Mm-mm. berapapun ya terserah. Kalau barang seperti ini mau digoreng sampai 10 kali lipat itu mau bersihin 30% itu gimana? Bener kan, Cuan Troopers, Bro Bernati ngomongnya jujur banget. Ya kita Emang kayak realistis gitu ya, lah. Jangan realistis jual ya, mimpi gitu realistis kan. bener. Karena banyak orang di sana itu jual mimpi. Oh ada Green bisa nanti kayak Mm-mm. brand. Bisa jadi 20.000, 40.000. Iya kalau lu beli semua 35% mungkin bisa lah ya. Tapi siapa yang mau beli? Iya, 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 iya. Iya, ini katanya infonya sampai Sincia. Ya, lihat nanti lah ya. Kalau berdasarkan penjelasannya Bro Bernard, lihat valuasinya dulu nanti gimana, pergerakannya gimana, realistis aja ya. Sincia nanti juga belum ketahuan gitu ya, pergerakannya akan Iya seperti emang yang apa. ngomong sampai Sincia itu dia tahu masa depan. Iya, Apa dia orangnya boy? Apa dia yang beli 35%? Iya kan? iya, benar, 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 benar. Ini nggak gampang ya, soalnya ya, karena ini akan involve mekanisme pasar modal, ya, Betul. duit yang besar, dan lain sebagainya gitu ya, Betul. nggak semudah Betul. itu. Itu Jadi, 70T itu kalau kita ngomong 30% berarti harus bersihin 20 sekian T dari iya, Adaro. mau pakai duit siapa ya, Iya, siapa dua mau puluh bersihin an. duit siapa itu 20-30 T dari Adaro itu. Oke, oke, oke. Ini menarik banget ya, Bro Bernard. Jadi, oke, terakhir ya, karena nggak berasa nih ngobrol sama Bro Bernard. Gila loh, ngobrol udah sejam aja seru banget nih tiap kali ngobrol sama Bro Bernard. Oke, pertanyaan terakhir, sekaligus menutup Instagram Live kita pada malam hari ini ya, Bro Bernard. Tadi di-mention gitu ya, bahwa kurang lebih di tanggal 5-6 Desember gitu ya, mungkin tanggal yang akan keluar untuk pencet bel, ini udah bisa dikonfirmasi atau belum nih sebenarnya nih? Masih Kurang prediksi lebih ya, ya, masih prediksi ya. prediksi dari prospektur terakhir kan memang IPO-nya tanggal 5 ya. Mm-mm. Kita nggak tahu Dan itu apakah, administrasinya udah siap belum. ya, nah, apakah ada, maksudnya sudah ada gambaran begitu para cuan troopers yang ikut IPO ini kisarannya bisa mendapat berapa banyak atau apa gitu? Apakah sudah ada, Pesimis lah, belum ya? pesimis lah. Pesimis ya? Iya, fun aja itu, fun yang dijadiin anchor aja nggak ada yang dapet. Ya kan, apalagi Iya. kita cumi-cumi dan plankton gitu kan. Udahlah, realistis aja lah. Oke, tapi tetap ikut lah ya IPO-nya Tetap ya, ikut, lumayan ya kalau lumayan dapat. lah. Anyway, naruh duit berapa hari dapat berapapun bisa berapa persen kan juga lumayan. Iya, maksudnya ya harus tetap bersyukur lah ya, bro ya. Kalau dapat kan ini juga jadi satu cerita ya, lucu ya, Anggap nih gitu naruh bisa satu ikut. juta, dapat cuma 1 juta gitu kan. 1 jutanya jadi 1,5 juta gitu kan, arah dua Mm-mm, hari. Ya berarti kan mm-mm. kamu cuan 500.000 dari uang 1 juta. Itu setengah Mm-mm. persen loh. Setengah persen dalam waktu Lumayan. berapa hari, lumayan Iya, kan. Daripada iya, 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 masukin iya, iya. deposito, Iya bener. Lama ya, lebih lama lagi. Ini cuma berapa iya. hari dapat segitu. Iya, benar, benar, Hitungnya benar. kan kayak gitu Dan aja. benar, PPH-nya udah final lagi ya. Betul.
Oke oke Bro Bernard, ini menarik banget ya. Moga-moga nanti ada momentum kita bisa bahas ini lagi. Mungkin setelah IPO gitu ya, kita bisa Siap. bahas lebih lanjut kalau ada info-info menarik. Tentunya pasti akan kita undang untuk ngobrol-ngobrol lagi ya, Bro Bernard ya. Dan juga untuk para teman Cuan Troopers, jangan lupa untuk tetap ikuti IG Live kita ya, karena kalau teman Cuan Troopers ini yang pertanyaannya banyak belum kita jawab, ya nanti bisa langsung nanya ke IG-nya Bernard88 dan Siap. langsung join join aja ke grup warga 88-nya supaya bisa nanya jauh lebih banyak dan jauh lebih detail. Kalau dapat seatnya gitu ya, karena lebih langka daripada ADI. Oke, kalau gitu thank you banget. Thank you banget Thank Bro you, Bernard Bro malam hari ini. Daniel. Iya, nanti kita ngobrol lagi ya after IPO Adi ya. Siap. Thank Siap. you. Thank you Cuan Troopers. Bye bye.